Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semua di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di IG Live Anak Berkebutuhan Khusus. Dan kali ini adalah episode juga. Jadi IG Live-nya bergabung dengan podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Jadi bagi ayah bunda yang tidak sempat menonton di IG Live, bisa mendengarkan di Spotify dan klik podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Nanti akan masuk ke channel Yamed Child Development Center. Dan jangan lupa juga ada di YouTube channel Tri Spasi Gunadi. Oke, ayah bunda semua, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih mainan yang tepat untuk anak dengan melihat masa pandemi sekarang ini. Dan kali ini kita akan berbincang ngobrol santai ini bersama Ibu Desi Aryani. Ibu Desi ini adalah Senior Manager di Yamed Child Development Center cabang Garuntang, Lampung. Dan saya akan undang Ibu Desinya. Oke. Dan jangan lupa ya bunda semua, giveaway malam ini berupa paket kemerdekaan. Dan paket kemerdekaan itu isinya adalah makanan sehat dari sponsor kita, Naturalize Indonesia. Dan disertakan juga masker merah putih. Jadi bagi ayah bunda semua yang mau mendapatkan giveaway, silakan siapkan pertanyaan terbaiknya berhubungan dengan bagaimana cara memilih mainan untuk anak di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, Bu Desinya sudah ada di depan saya. Apa kabar Bu Desi? Sudah siap. Alhamdulillah baik, dokter. Bagaimana kabar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Lama juga. nggak ketemu ya dokter nih Ah, kita ya. Oke, ayah bunda semua, saya perkenalkan dulu, ini adalah Ibu Desi Aryani, di mana Bu Desi ini adalah pengamat pendidikan anak berkebutuhan khusus dan merupakan senior manager di Yamed Center cabang Garuntang, Lampung. Oke, Bu Desi, kalau ngomong-ngomong tentang mainan, gitu ya, terutama Yamet gitu ya. Yamet itu kan penuh banget dengan mainan-mainan yang dari mulai sensori, gross motor, fine motor, dan seterusnya. Kita akan ngobrol malam ini tentang tadi memilih mainan ya, Bu Iya, Desi ya. iya betul betul dokter. Jadi Mm-mm, mm-mm. malam ini spesial banget ya dok ya bisa ngobrol sama dokter Ya, langsung karena mungkin kita orang tua yang sekarang harus stay di rumah gitu ya, mm-mm, belajar juga mm-mm. kita harus learn from home gitu. Iya Kita tuh betul. punya kendala gimana sih agar anak-anak itu bisa tetap fokus mengerjakan beberapa tasnya di rumah gitu, tapi Mm-mm, tidak mm-mm. merasa bosan gitu dong gitu. Jadi kadang kita tuh Betul. malah berikan mainan atau apa gitu yang bisa sambil Mm-mm, menghibur, tapi pertanyaannya adalah mm-mm. apakah permainan-permainan yang kita belikan untuk mereka itu sudah tepat gitu dok pemilihannya Iya, gitu. Makanya senang sekali malam ini bisa ngobrol sama dokter, kita bisa mm, sharing ya dok ya gitu. iya betul. Dan saya bisa dapat masukan dari dokter gitu. Kira-kira jenis permainan apakah yang mungkin sesuai gitu ya dok ya, atau Mm-mm, kita tuh mm-mm. seharusnya apa yang setidaknya kita punya di rumah gitu dok Betul. sebagai kunci kalau anak-anak itu mungkin bosan atau apa gitu dok. Ya. Dan terutama di masa pandemi COVID-19 ini ya, Bu Desi ya, karena kan anak-anak akhirnya kan banyak di rumah, ya kan, dan bahkan Iya betul. sangat sangat terbatasi sekali kegiatan-kegiatan di luar, baik itu sekolah formal maupun sekolah-sekolah yang non formal seperti les-les dan seterusnya, pasti juga dibatasi sekali. Nah, ini yang menjadi Betul. dilematis semua nih bagi para ayah bunda semua di rumah. Eh, Banyaknya di rumah itu kebingungan nih. Aduh, mesti ngapain ya gitu. Dan akhirnya kesiapan, justru yang paling penting adalah kesiapan sebenarnya. Kesiapan program, kesiapan yang berhubungan dengan peralatan atau mainan tadi tuh. Iya Jadi iya betul dan dok. bahkan sebenarnya gini nih,
Dan bahkan seringkali para ayah bunda itu tidak paham bahwa itu nggak harus mahal gitu, nggak harus Ya, mainan mahal, nggak harus iya, beli nggak harus beli di mall yang mahal-mahal itu gitu. ya, yang apa ya dok? Karena kita terpaku dengan merek ya dok ya, merek-merek tertentu yang mungkin Mm-mm, sudah punya mm-mm, nama gitu kan, keren, mm-mm, bagus gitu dok. Gitu. Apakah memang mm-mm, harus mm-mm. begitu gitu kan dok? Iya, makanya sebenarnya itu yang eh, mesti diberikan inspirasi buat ayah bunda. Nah, makanya acara ini adalah Hmm. bertujuan untuk memberikan inspirasi pada ayah bunda untuk Hmm. memilih mainan yang tepat Hmm. tadi, gitu. Ya, betul, betul dok, betul. Nah, jadi untuk ayah bunda gitu ya, kita tuh sebenarnya ada beberapa hal ya dok ya, yang mungkin kita harus Hmm, perhatikan saat kita memilih mainan ya dok. Karena hmm, permainan-permainan itu harus sesuai dengan benar-benar kebutuhan anaknya. Misalkan apakah permainan betul. tersebut sudah memenuhi uh, kemampuan untuk anak melatih, memaksimalkan kemampuan sensorinya Ya, dia, atau jika memang anak kita perlu meningkatkan motorik halusnya gitu, apakah mainan itu sudah mencakup itu gitu ya dok ya. ya. Nah kalau misalkan seperti saya nih dok, anak saya itu mungkin terdeteknya dia ADHD gitu dok, dan saya tuh Mm-mm, mm-mm, sangat tertarik dengan permainan board game. Terus mm-mm, juga saya pribadi nih orang tuanya karena suka buku dok, saya mm-mm, tuh membelikan buku cukup banyak untuk anak-anak dengan mm-mm, berbagai macam jenis gitu. Apakah itu mereka tertarik sih dok gitu, tapi apakah pemilihan saya mm-mm, sudah tepat gitu ya dok ya? mm-mm. Ya, jadi Mm-mm. sebenarnya gini nih, pemilihan item pertama yang harus diperhatikan, faktor apa saja sih yang harus diperhatikan dalam memilih Mm-mm. mainan? Yang pertama Mm-mm. adalah harus dilakukan dulu yang namanya assessment terhadap anak itu, gitu. Jadi, assessment itu yang nomor satu. Nah, assessment itu adalah untuk melihat yang pertama adalah usia. Usia di sini yang dimaksud adalah usia usia perkembangan mereka gitu. Bukan usia Mm-mm. kronologis, ingat. Jadi bukan Ya. usia kalender. Usia kalendernya bisa 7 tahun, bisa 8 tahun gitu. Tapi Mm-mm. ternyata kemampuan usia perkembangannya masih di uh, jauh, misalnya jauh di bawah misalnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah Mm-mm. assessment terhadap kebutuhan. Assessment terhadap kebutuhan tadi dipertimbangkannya adalah namanya usia perkembangan. Jadi nanti Mm-mm. dilihat tuh kemampuan motorik kasarnya setara dengan usia Mm-mm. berapa. Kemampuan Ya, oke. motorik halusnya itu setara dengan usia berapa. Kemampuan Hmm. motorik oral itu permainan-permainan yang melibatkan harus niup, harus melakukan gerakan oral, misalnya menirukan menyanyi, misalnya gitu. Itu Ya, oke. kemampuan-kemampuan permainan yang melibatkan oral. Dan yang selanjutnya adalah kemampuan bicara gitu. Apakah A B C 5 dasar misalnya gambreng A B C D E. Ayo sebutkan huruf hewan yang huruf Mm-mm. E. Nah, itu kan sangat tergantung pada kemampuan bahasanya dia. Jadi Iya. sebenarnya yang pertama kali dilakukan untuk memilih mainan ini adalah lihat usia. Usia di sini adalah usia perkembangan. Nah, permainan yang ada di rumah itu harus lengkap. Jadi, Oke. dalam sehari-harinya anak itu tidak boleh misalnya hanya punya permainan misalnya tadi misalnya hanya punya permainan motorik kasar aja misalnya gitu. Ah, Mm-mm. motorik halusnya enggak. Hanya motorik halus Mm-mm. aja. Motorik oralnya enggak gitu. Jadi sebenarnya harus lengkap dan dalam seharinya itu anak mendapatkan stimulus yang lengkap pula. Jadi tidak boleh hanya duduk manis doang nih main main board game Mm. doang gitu. Nah, kebutuhan Iya. motorik kasarnya jadi terlena. Kalau terlena apa yang Mm-mm. terjadi? Regulasi dirinya jadi bermasalah. Regulasi diri bermasalah apa yang terjadi? Gangguan regulasi emosi.
Ganggu regulasi emosi, apa yang terjadi? Anaknya jadi nggak bisa fokus. Anaknya jadi bermasalah dalam fokus. Nantinya anaknya marah-marah mulu. Gitu. Itu yang kebutuhan permainan-permainan tadi harus terfasilitasi dengan baik. Gitu. Itu yang Itu pertama. oke, oke. Itu Mm-mm. sebenarnya kalau menurut dokter, apakah permainan kan dulu kan ada ya dok ya, mungkin permainan Mm-mm. zaman dulu ya dok, seperti Mm-mm. gobak sodor atau apa. Itu kan permainan Mm-mm. yang melibatkan sosial anak-anak, juga gross Ya, motornya juga ya dok ya. Kita jadi ya, bermain tapi berolahraga gitu. ya. Apakah memang sekarang itu harus berubah gitu ya dok? Jadi kayak lebih banyak kita bermain board game gitu kan di rumah ya dok. Apakah atau memang sebenarnya kita bisa mengadaptasi permainan yang dulu, yang old itu dok, bisa kita adaptasi Uh-uh. ke sekarang gitu. Iya, jadi sebenarnya Hmm. sekarang ini banyak pengadaptasian. Dalam artian misalnya Hmm. begini, rumahnya misalnya lorongnya sempit misalnya gitu. Lorong sempit tadi Hmm. digunain aja pakai misalnya lantainya dikasih lakban-lakban, dikasih lakban hitam tuh. Jadi dikasih lakban yang harus dilompatin saat lewat ke situ. Lompatinya pakai sambil berhitung misalnya. Misalnya garisnya ada 10 tuh, jadi dia harus menghitung. Satu, dua, sambil melompat. Tiga, empat, dan seterusnya. Kalau mau dinaikkan challenge-nya, menghitungnya bisa mundur. Jadi dari 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gitu. Jadi itu udah hubungannya sama si sequential. Jadi sequential penting. Kenapa? Karena nanti menyusun bahasa, menyusun subjek, predikat, objek, keterangan itu butuh sequential. Sequential itu berhubungan dengan nantinya counting. Counting berhubungan dengan math. Math berhubungan dengan kalkulasi. Kalkulasi berhubungan dengan nantinya kehidupan sehari-hari nantinya, lanjutnya gitu. Jadi Oh gitu. dari permainan gross motor tadi aja udah menstimulus banyak sekali gitu. Jadi Iya, mungkin oke. iya gitu. Jadi kan Jadi itu yang kita pertama ayah tadi bunda baru kita maksudnya, mm, jadi ayah bunda tuh itu tadi maksudnya kita baru nggak usah khawatir, mm, nggak perlu khawatir untuk mengadaptasi permainan tersebut ke rumah kita ya dok, walaupun dengan keadaan iya apalagi kayak gini kan betul. social distancing ya dok, kita mungkin nggak bisa terlalu main jauh gitu, jadi kita bisa Heeh, mengakalinya dengan mengadaptasi permainan tersebut ke rumah gitu ya dok ya. Oke, iya itu baru betul. yang pertama ya dok ya. Iya, Oke, itu tadi berhubungan dengan usia. Nah, ingat ayah oke, bunda, usianya adalah usia perkembangan, bukan usia siap kalender, bukan usia perkembangan. kronologis. Nah, Oke. yang kedua adalah berhubungan dengan eh, kualitas dari permainan itu. Jadi sebaiknya yang dimaksud dengan kualitas adalah dalam satu permainan itu menstimulasi banyak aspek. Itu akan lebih baik. Jadi sebenarnya kalau kita memilih permainan adalah permainan yang tadi mempunyai quality. Quality itu bukan quality barangnya ya, bukan, tapi quality konten dari stimulasi itu. Jadi stimulasi stimulasi yang nantinya akan diberikan adalah stimulasi yang melibatkan tadi tuh, kalau bisa gross motornya dilibatkan, fine Nah, motornya dilibatkan, oke. oral motornya dilibatkan, verbal Betul, bicaranya betul. dilibatkan, Verbal. sosialisasinya dilibatkan kayak gitu. Betul. Jadi Kalau bisa melibatkan ada aspek akademis, ada tadi. nilai akademisnya juga ya dok ya. Betul, dan bahkan kita sebutnya bukan akademis, tapi namanya cognitive level. Jadi tingkat kognitif. Betul. Jadi permainan yang bagus justru adalah permainan yang tidak main begitu aja gitu. Jadi Iya. bukan yang cuman misalnya mobil-mobilan cuman di ngeng gitu doang. Tapi adalah permainan-permainan yang melibatkan cognitive level. Cognitive level itu adalah si anak harus mempunyai daya imajinasinya, si anak itu harus ada daya kreativitasnya, si anak itu harus melibatkan daya konsentrasinya gitu. Jadi permainan yang baik adalah permainan yang dia konstruktif si anak itu sendiri gitu. Jadi bukan yang sudah disediakan begitu aja untuk anak itu. Dan salah satunya adalah misalnya contoh balok gitu ya.
Nah, balok itu adalah salah satu permainan yang konstruktif, di mana eh, anaknya mempunyai daya imajinasi, gitu. Bagaimana dia Hmm. membangunnya, Hmm. gitu, Seperti Bu Desi. permainan balok ya dok ya. Saya ada, Ya, saya ah, punya beberapa contoh permainan dok. Jadi ini ya, permainan ini yang ada di rumah, ah, ah, yang mungkin orang tua bisa coba. Ini cukup menarik buat saya sih dok. Kayak ah, misalkan ah, ini ah, ya, ah, ini Tangram ah, dok. ya, nah, itu salah Ini satunya, Tangram. betul. Hmm, ini permainan ini ada 7 balok ya dok ya. Jadi Iya, anak itu bisa milih bentuk apa saja ah, gitu ah, ah, menggunakan permainan ini gitu dok. Ini saya suka dok. ah, Jadi ah, ah, orang tua mungkin yang orang tua juga tertarik untuk memainkannya malah ya dok ya. betul. Iya, eh, Terus ya, saya, Bu Desi bisa liatin sebentar yang Telegram tadi, oh ya yang Telegram ini tadi. ini Ya, jadi oke, ini Ayah permainan Bunda, Tangram. ini ya Telegram ini sangat menstimulus tadi yang namanya daya Hmm. imajinasi, daya konstruktif gitu ya. Dan Hmm. levelnya bisa ditingkatkan dari yang paling sederhana. Paling sederhana adalah anak hanya meniru, meniru benar-benar. Jadi gini, kita susun, dia susun, gitu. Iya. Jadi Hmm. tiga dimensi, tiga dimensi. Nah, dinaikkan lagi ke Hmm. level berikutnya. Level berikutnya itu adalah kita kasihnya dua dimensi. Dua dimensi, Hmm. dia tiga dimensi. Nah, ini namanya dua Hmm. dimensi. Jadi dua dimensi itu bentuknya Ya seperti kartu, ini ya ini kartu, bunda ya, kartu. betul. Ini bentuknya dua Dan ini dimensi. Si anak permainannya. harus menyusun. Nah, anak harus menyusun Hmm. si Tangram tadi seperti Hmm. seperti yang ada di kartu. Itu belum melibatkan Hmm. memori. Nanti bisa dilibatkan memori. Memori itu dalam artian si kartunya itu ditunjukkannya adalah kartunya ditunjukkannya hanya sekitar 5 detik. Jadi 5 detik. Ayo Oke. coba perhatikan. Jadi, nah Bu Desi tolong Hmm. ditunjukkan itunya kartunya. Kartunya ditunjukkan. Nah, Kartunya seperti jadi susun seperti ini ya. Nah, susun seperti ini hmm. itu eh, ditunjukkannya 5 detik saja. Coba ya Nah, simpan ya dilihat. dok ya. Ya, habis itu disimpan, dia harus Oke. Hmm. mengingat si tadi, bentuk-bentuk Hmm. tadi. Tapi ingat, jangan Hmm. langsung melatih langkah kognitif memori tadi. Kalau belum Oke. mampu yang melewati tadi, ingat, tiga dimensi, dua dimensi. Ya. Ya, gitu. Hmm. Tiga dimensi, Harusnya dua dimensi, tiga dimensi. Ya, dari gitu. basic ya dok ya. Kita Iya, startnya dari betul. basic ya dok ya. Ya, Ini yang pertama nih dok. Ini saya punya permainan ini. Jadi ini ya, anak saya cukup tertarik dengan permainan ini. iya, Tapi betul. memang yang namanya anak-anak pasti lebih suka permainan yang melibatkan imajinasi ya dok ya. Iya, betul. Kayak gini dok, Mm-mm, miniatur-miniatur gitu. mm-mm, Terus puzzle dok. Sebenarnya puzzle mm-mm. juga, puzzle itu bagus ya dok ya. Iya, bagus. Dalam artian dia bisa ada memori juga untuk mengingat bentuknya. Terus Iya. sekarang tuh puzzle sudah cukup kreatif ya. Jadi Mm-mm. sambil kita bermain, kita bisa belajar seperti ini. Ini mungkin tentang insect gitu ya. Jadi kita Ya, bisa belajar binatang-binatangnya, serangga-serangganya apa betul. gitu kan dok. Dan tadi Nah yang kalau puzzle tadi, Bu Desi tolong liatin dulu puzzle tadi. Yang puzzle itu tadi, okay, gradasinya bisa dari okay. yang keping tunggal. Keping tunggal itu berarti satu biji satu lubang gitu. Nah, dari yang keping tunggal sampai yang keping banyak. Keping banyak itu sendiri juga nanti digradasi dari yang di bawah 8 keping sampai yang di atas 8 keping. Nah, terus ada yang kenopnya, yang biasanya ada kenopnya, ini yang nggak ada Oh ya kenopnya, ya gitu. ya Jadi ini yang biasa tanpa ya dok. kenop, Tapi ya ada yang yang tanpa langsung ada ditempel gitu kenopnya, ya dok ya. ya Oke. ada yang jadi Ya. ada kenopnya dan tidak ada kenopnya, kayak gitu. Itu mesti dipikirkan dengan baik karena kemampuan anak sampai di mana, gitu. Oke, betul. Ya, Terus permainan berikut, ya. satu lagi tuh saya ada buku dok. Jadi Mm-mm, buat orang tua yang meters ya, mm-mm, ayah bunda yang meters tuh kita bisa pakai buku. Buku itu yang melibatkan imajinasi anak ya dok. Kayak seperti mm-mm, ini, saya punya buku. Anak saya suka banget pilot dok. Jadi saya coba mm-mm, cari mm-mm. buku ini gitu. Iya,
Nah, ini kan tanpa teks ya, Dok ya. Iya. Tanpa teks, jadi kita kayak lebih bisa bereksplorasi untuk Mm-mm. bercerita gitu ya, Dok. Nah, ini ada seperti itu. Jadi dia flap ya, modelnya bisa dibuka, ada lagi ceritanya. Dan ini nih, Iya. ini saya sangat suka, Dok. Karena mamanya suka baca ya, Dok. Jadi anaknya pun Mm. saya coba dan mereka suka gitu. Ini ada Iya. buku-buku, ini yang pop up, Dok. Heeh. Yang pop up tuh dia Iya. muncul, Dok. Kayak gitu ya, Dok ya tuh. Heeh. Seperti itu, dia bukunya ada 3 dimensi, apa 2 dimensi ya, Dok, ini ya, Dok ya? Iya, Seperti ini. tiga berarti. Tiga 3 dimensi dimensi. ya, Dok ya. Nah, seperti itu gitu. Tapi, Dok, saya pun tertarik Heeh. yang tadi dokter bilang itu gitu, bahwa permainan-permainan itu nggak harus mahal kan, Dok, sebenarnya ya Betul. gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba membuat anak tertarik, kita bisa mulai dari mana sih, Dok, sebenarnya pemilihan permainan itu, Dok? Iya. Jadi gini, yang yang kita lakukan pertama kali tadi ingat pertama adalah melihat usia, usianya usia perkembangan. Hmm. Nah, dari usia perkembangan itu kebutuhannya apa di motorik kasar. Nah, sebenarnya kesukaan tadi itu akan digunakan sebagai namanya tema tema dasar. Tema dasar misalnya dia Hmm. suka tadi suka pilot misalnya gitu. Suka pilot tadi itu dibawa kemana-mana, di motorik kasar dibawa, di motorik halus dibawa, di motorik oral dibawa, di bicara dan bahasa dibawa. Jadi sebenarnya minat anak tadi itu dibawa dimanapun. Jadi misalnya motorik kasar, ayo kita bikin pesawat. Pesawat itu dalam artian pernah lihat ya yang misalnya anaknya itu taruh di dengkulnya ayahnya gitu ya. Terus di dengkulnya ayah jadi pesawat terbang gitu. Yang dia akan harus menyeimbangkan karena dia harus ada di atas dengkulnya ayahnya gitu. Oke, Jadi di gross buat motor keseimbangan ya, di, Dok ya? di gross Iya, betul. Jadi di gross motor dia pakai tema pilot, misalnya gitu. Di motorik halus misalnya ngambil mewarnai. Mewarnainya adalah gambar pesawat, gambar pilot, dan seterusnya. Di motorik oral, wah bikin pesawat yang ditaruh di ember yang ada airnya dan harus ditiup, misalnya gitu. Jadi si pesawat tuh harus ditiup sampai bergerak, sampai mencapai di landasan misalnya gitu. Terus di bicara dan bahasa, pakai yang bukunya Bu Desi tadi, misalnya kan tadi ada pilot gitu ya. Nah, itu digunakan untuk meningkatkan kosakatanya. Kosakata yang ada di bandara itu apa aja itu? Ini pesawat, ini adalah misalnya landing area, ini adalah squadron dan seterusnya itu tuh. Jadi itu kosakatanya dipancing dengan minatnya yang berhubungan dengan pilot-pilot tadi tuh. Sampai ke Oke. tingkat sampai ke tingkat yang namanya kognitif. Kognitif dia harus menyusun kalimat, membuat kalimat, misalnya kita kasih kata random yang harus dibikin kalimat dan seterusnya. Kayak gitu. Itu Oke. yang sangat sangat memancing kebutuhan anak tadi tapi pakai minatnya dia gitu. Iya. Dok, ini ada yang bertanya, boleh kita sambil Ayo bacakan, kita, Dok? ya ini sudah masuk ke Boleh ya? jam, ya kita sudah masuk ke segmen kedua. Jadi ayah bunda semua, Oke. ya Ya. jangan lupa kita sudah masuk ke segmen kedua dan berikan pertanyaan terbaiknya. Nanti kita akan jawab berdua, saya sama Bu Desi. Dan nanti akan dipilih di akhir sesi siapa penanya terbaik untuk mendapatkan giveaway malam ini berupa paket kemerdekaan. Isinya adalah makanan sehat dari Naturalis Indonesia berupa makanan gluten free dan dan paket masker merah putih seperti ini. Gitu. Oke, Keren. Bu Desi silahkan pertanyaannya. Iya, ini ada dari Febri Zena. Dok, anak saya 2 tahun 9 Kayaknya bulan. di atasnya dulu deh, Bu. Di Oh, atasnya ada masih ya? ada. Iya, Oh ya, oke. iya, Dari Ayu Oktaviani Azhar Jabar ya. iya, Dok, betul. kalau puzzle anak saya belum bisa, cuma dia bisa menghafal gambar yang ada di puzzle. Itu Mm-mm. mungkin diagnosa ya, Dok, yang ditanyain ya.
Anak saya Oke. diagnosanya apa ya dok? 2 tahun 5 bulan. Ya, jadi buat Bu Ayu Oktavia Zah eh, Jabar, satu hal, ingat nih Bu, anak Ibu melabelnya sudah bisa. Melabelnya itu ada berarti adalah ini apa, itu apa. Misalnya ini apel, ini pisang pasalnya gitu. Tapi ternyata Hmm. dia bermasalah dengan motorik halus. Padahal nih Bu, nih 9 bulan itu udah harus bisa memegang seperti ini nih. Nih, sudah 9 bulan, bayi 9 bulan itu sudah bisa memegang dan pakai ujung jari. Nah, jadi kalau misalnya dikasih puzzle yang ada knopnya gitu tuh, yang ada knopnya, itu sudah bisa ngambil gitu. Ngambilnya pun eh, boleh boleh begini, boleh semua jari, boleh begini gitu. Dan sudah bisa Hmm. mengambil dan meletakkannya di satu tempat gitu. Harusnya harusnya Hmm. 2 tahun 5 bulan sudah harus bisa memasang puzzle karena Hmm. usianya sudah Hmm. usia fine motor koordinasinya sudah matang di namanya placement. Placement itu meletakkan pada tempatnya gitu. Nah, Hmm. latihan yang harus dilakukan oleh Ibu Ayu adalah nantinya latih latih motorik halusnya karena buah hati Ibu belum matang di motorik halusnya. Motorik halus dimulai dari reaching. Reaching itu adalah meraih. Jadi Baik. ngambil sesuatu ya, terus melempar. Jadi ngelempar ke ember kemana. Jadi dan bentuknya dari macam-macam. Ya, ini namanya ball grab. Jadi sesuatu yang diambilnya begini nih. Ini namanya ball grab. Ada yang begini nih, namanya hook. Hook itu yang kayak gini nih. Nih, misalnya contoh gini nih. Nih, ini namanya hook. Ini hook. Hook tuh begini nih. Nih. Jadi latih bawa ember kosong. Nih, ember kosong begitu tuh. Gitu ya. Ada ball, ada hook, ada spherical. Spherical tuh gini nih. Ini spherical nih. Ini spherical nih. Ini spherical. Spherical juga dilatihkan juga dengan membuka tutup toples. Buka tutup toples Oke. gitu. Terus Hmm. yang jelas dilatih pinsnya, pins begini. Jadi ngambil Nah, sesuatu nih, contoh saya nih, memasukkan tutup bolpen ke bolpennya ini namanya nih megangnya pins. Nah ini namanya pin presisi. Presisi itu adalah meletakkan ke sesuatu yang tepat. tempatnya. Nah tempatnya itu namanya presisi. Jadi latih semua itu tadi, terutama yang melibatkan hal kecil-kecil ini tadi. Karena kalau nggak Mm-mm. dilatih sayang nantinya kemampuan Mm-mm. kognitifnya berkembang, tapi kemampuan motorik halusnya tidak berkembang. Apa yang terjadi? Anaknya stres nantinya, anaknya mudah frustrasi. Kenapa? Karena dia kesal dengan dirinya. Karena setiap kali dia nggak mampu, misalnya narik celana, dia mau pipis nih, tapi dia sudah frustasi duluan karena, dia sudah membayangkan, aku nggak bisa buka celana, aku nggak bisa buka celana. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya jadi frustrasi dan dampaknya nanti Mm-mm. panjang, bisa tantrum lah, bisa, macam-macam nanti yang berdampaknya panjang. Dan Iya, oke. perlu dilihat apakah perlu terapi, segera periksakan ke klinik tumbuh kembang. Gitu. Oke, Oke, gitu Bu Desi. untuk Ibu Ayu ya. Jadi Ibu Ayu, saya tambahin sedikit ya mungkin ya dok. Ya. Tadi dokter sudah menjelaskan kalau dari permainan puzzle aja kita bisa bikin step-stepnya ya dok. Mm-mm, Dari yang mm-mm, mungkin bidang kecil, terus mm-mm, kemudian kita tambahin lagi menjadi semakin besar. Atau size-nya dari yang besar dulu. Yang mm-mm. penting Ibu Ayu sudah tahu bahwa anaknya tertarik di permainan tersebut, bisa semakin dieksplorasi dan jangan lupa untuk dicek kembali ya anaknya ya dok ya ke klinik tumbuh kembang Mm-mm, yang ada gitu, yang pasti ya di sini gitu ya dok ya. Oke. mm-mm. Baik, berikutnya ya dok, kita bacain Ya, lagi ya dok ya. ya. Ini ada dari Febri Zena. Dok, anak saya 2 tahun 9 bulan dan termasuk delay development. Saya mau Mm-mm, memberi permainan ke anak yang edukatif biar tepat. Apakah mm-mm. ada patokan atau urutan yang bisa saya buat untuk pegangan gitu. Jadi beliau mau tahu yang mana Oke. dulu nih dok.
Ya, jadi buat Ibu Febri Zena, usia anak 2 tahun 9 bulan. Karena dia delay development, pasti usia perkembangannya tidak 2 tahun 9 bulan. Nah, apa dulu? Yang jelas adalah sensomotor terlebih dahulu. Jadi nanti kalau Ibu Febri Zena belajar tentang yang namanya pyramid of learning, piramida pembelajaran, itu paling pondasinya. Nanti lihat juga di Instagram infografis saya, sudah saya jelaskan tentang bahwa nantinya pondasi yang paling dasar ini adalah namanya sensomotor. Jadi sensomotornya dulu dikuatin. Anak delay development itu mempunyai otot yang lebih lemah dibandingkan anak yang lain, mempunyai kontrol dan koordinasi yang lebih lebih kurang, jadi lebih buruk dibandingkan anak yang lain, mempunyai endurance. Endurance itu adalah lamanya otot bekerja, sangat kurang dibandingkan anak yang lain, gitu ya, anak yang tipikal. Jadi, permainan yang pertama yang ibu harus stimulasi adalah sensomotor. Sensomotor, ingat, sensori dan motorik. Sensori dan motorik. Motoriknya adalah motorik kasar terlebih dahulu. Tadi berhubungan dengan melompat, berhubungan dengan bergerak memanjat, berupa keseimbangan, berdiri satu kaki kanan, satu kaki kiri, melompat kaki kanan, melompat kaki kiri, kayak gitu. Dan paling enak adalah gunakan area di rumah. Jadi boleh ruang tamu, boleh lorong yang menuju ke kamar mandi itu dibikin tadi, dikasih pola-pola untuk lompatan. Kalau orang zaman dahulu namanya dampu ya, engklek ya, engklek gitu tuh. Engklek, Jadi engklek dok ya betul. betul engklek gitu ya, engklek kayak gitu. Itu yang sensomotor kasar, sensori dan motorik kasar. Nah, yang kedua adalah sensomotor halus, sensori motorik halus. Sensori motorik halus adalah melibatkan ini, gitu. Latihan seperti apa? Pakai aja ya hal-hal yang melibatkan kemandirian sehari-hari di rumah. Makan, untung atau syukur-syukur itu membantu kegiatan kita. Misalnya ngelap kaca gitu. Ngelap kaca kan harus ada dorong dan menggerakkan nih. Nih menggerakkan. Nah, ngelap kaca, cuci piring. Ya, piringnya piring yang jangan beling nih, misalnya piring yang melamin atau piring yang plastik kayak gitu. Atau kegiatan sehari-hari aja. Jadi berpakaiannya dia, mandinya dia, gosoknya dia badan itu adalah latihan motorik halusnya dia. Gitu. Terus tadi ingat motorik oral. Jadi motorik oral Oral. itu melibatkan tadi tuh niup-niup gitu. Bahkan kalau anak dengan delay development saya sarankan minimal 15 menit sehari ada latihan tiup. Seperti pianika, harmonika, kayak gitu. Terus bicara dan bahasa, jangan lupa distimulasi, ditanyain tuh ini apa, itu apa, gitu. Dan permainan yang melibatkan sosial, sosial itu berkelompok dan kognitif, gitu. Ya, jadi Oke, itu yang mudah-mudahan ya. Ya, Bu Desi kayaknya Bu Desi sinyalnya kurang bagus ya karena dilihat di sini blur. iya, iya dokter. Jadi suara saya tapi terdengar, masih terdengar ya dokter Terdengar. ya? Iya, suaranya terdengar tapi gambarnya itu freezing. Oh gitu ya dok ya. Mohon maaf ya dok, saya juga nggak ngerti ini kenapa nih dok. Iya, sinyalnya kurang bagus berarti. Oke, oke. Oke, itu tadi dari Ibu Febri Zena. Ya, Silakan Bu Desi. baik. Semoga Ibu Febri Zena sudah jelas dengan penjelasan dokter tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini antusias sekali ya dok. Alhamdulillah nih Iya, banyak yang bergabung dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. iya. Ada dari Kores Kurniawan. Heeh. Mau nanya dok, jenis permainan yang tepat untuk anak dengan ADHD umur 6 tahun untuk melatih agar bisa bersabar. Ini penting dok, Iya, permasalahan kayaknya dok ya. Dan tidak cenderung betul. selalu terburu-buru. Apa ya dok Iya, gitu. Permainan yang bisa oke. melatih kesabaran dok. Ya, jadi buat Koresta Kurniawan, lihat infografis saya di hari ini. Hari ini, jadi kebetulan nih Bu Desi,
bulan ini adalah bulan ADHD. Jadi Yamet itu mengupload informasi setiap harinya tentang ADHD dari mulai kemarin Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu sampai nanti itu infografis yang kita buat itu adalah berhubungan dengan ADHD. Nah, di Oke. hari ini kebetulan adalah bedanya ADHD dengan autis. Nah, di infografis itu sudah dijelaskan bahwa ADHD itu tujuan goalnya itu lebih ke arah yang namanya inhibisi. Inhibisi itu apa? Adalah ngerem. Nah, jadi eh, program-program atau permainan-permainan yang nantinya akan digunakan untuk melatih atau menstimulasi anak dengan ADHD adalah program-program yang ngerem tadi tuh, yang inhibisi. Program inhibisi itu yang pertama adalah anaknya dikuras dulu tenaganya. Jadi power. Jadi permainan-permainan yang melibatkan power. Nah, jadi para orang tua di rumah harus punya pilihan-pilihan permainan power. Permainan power itu ada melompat di trampol. Dan ingat loh ya, melompatnya adalah lompatan paha. Jadi lompatannya adalah lompatan paha, bukan lompatan melenting. Ingat. Jadi berbeda antara anak dengan ADHD dengan anak yang normal atau anak tipikal. Jadi lompatannya adalah lompatan ini. Lompatannya adalah nih. Jadi pahanya ngangkat. Jadi pahanya ngangkat. Jadi bukan yang begini. Nah, jadi perlu diperhatikan adalah lompatan paha. Jadi kayak lari. Lari di tempat itu adalah lompatan paha. Jadi itu salah satu contoh permainan power. Lompatan paha, terus sepeda, terus lari, terus memukul sandbag, dribble bola, dan seterusnya. Skipping. Nah, skipping itu bagus banget tuh. Jadi alatnya mudah, sederhana, tapi sangat menguras energi. Dan itu akan sangat bagus untuk berikutnya. Jadi yang pertama tadi, jadi program inhibisi yang pertama adalah pemberian permainan power. Yang kedua adalah permainan locking. Locking itu mengunci. Jadi permainan-permainan yang melibatkan locking itu penting. Jadi misalnya contoh, dia berlari di titik yang ditentukan, dia harus berhenti di situ. Kayak kalau zaman dulu itu ada permainan kayak gubak sodor gitu tuh. Dia harus berpindah ke kotak lain dan berhenti di kotak itu. Nah, jadi permainan locking itu adalah permainan yang tadi melibatkan ada stoppingnya, ada berhentinya. Dan jadi kalau misalnya contoh misalnya gini nih. Nah, berhenti. Nah, itu berhenti. Nah, itu yang nantinya akan dilakukan. Ingat, yang pertama tadi adalah permainan power, yang kedua adalah permainan hubungannya sama adalah stopping tadi tuh. Yang ketiga adalah coordination. Coordination itu melibatkan hopping, hopping itu lompat, dan melibatkan keteraturan atau koordinasi tadi. Jadi itu yang perlu dilatih pada anak dengan ADHD. Jadi permainan-permainan yang tadi yang akan harus dilakukan. Nah, baru masuk setelah itu fase kedua. Fase kedua, tadi kan kalau tadi power, terus coordination, terus masuk ke fase konsentrasi. Jadi permainan-permainan konsentrasi itu sangat bagus untuk melatih dia tadi sabar, tidak terburu-buru, seperti mewarnai, menulis, tracing, dan seterusnya. Jadi kelengkapan permainan tadi yang penting kan. Jadi perlu menyediakan permainan power, perlu menyediakan permainan stopping tadi, perlu menyediakan permainan coordination, dan perlu menyediakan permainan attention. Kelengkapan itu. Jadi nggak boleh cuman ngasih permainan attention, mewarnai aja. Ya anaknya stres karena tidak mendapatkan kelengkapan tadi dari mulai power, stopping, coordination. Itu buat Korista Kurniawan.
Oke, jadi buat Ayah Koresta ya, mungkin saya tambahkan. Jadi kalau sama seperti anak saya mungkin ya dok, karena suka Mm-mm, tidak mm-mm, sabar atau suka mm-mm. terburu-buru gitu, itu bukan berarti kita Ya, skip ya dok permainan tersebut ya dok. Kita kita iya terus betul. coba trial Mm-mm. terus dengan tambahan kombinasi tadi ya dok, permainan yang melibatkan power dan lain-lain ya dok ya. Iya, Baik. Nah, berikutnya ada lagi pertanyaan dok dari Ibu Eni iya, Purwitasari. Ini iya. saya punya juga permainannya dok di rumah. Jadi ada permainan-permainan seperti engklek, ular tangga Mm-mm, dok. Itu yang iya, dicetak di spanduk dengan size yang besar dok. mm-mm, iya. Nah pertanyaannya apakah pemberian playmat yang berbahan pembuatan spanduk itu tidak apa-apa dok? Gitu. Diperbolehkan nggak dok seperti itu gitu? Eh, sebenarnya prinsip pemilihan eh, permainan itu selain murah, meriah, tapi jangan lupa aman. Jadi saat itu aman boleh, tapi saat itu tidak aman nggak boleh. Nah, yang sering kali tidak aman adalah karena playmatnya itu kan ada playmat yang bagus, yang di bawahnya ada yang namanya kayak kayak yang buat itu Ini tuh trik ya dok ya? kalau ya anti slip yang kalau kita naruh handphone di mobil di dashboard. Jadi playmat yang jadi jangan jangan gara-gara murah meriah kan ada juga yang cuma di print gitu, di print yang harganya 1 meternya sekitar 25.000 yang ngeprint sendiri ke tukang printing gitu ya. Tapi di bawahnya tidak ada anti slipnya. Nah, itu yang tidak aman. Jadi pemilihannya jangan lupa tadi kita perhatikan kan selain murah, meriah, berfungsi optimal, efektif tadi, efisien untuk semua aspek perkembangan, tapi juga yang paling penting aman. Aman dalam artian Oke. kalau membeli playmat dilihat dulu playmatnya di bawahnya ada anti slipnya enggak gitu. Kalau nggak ada anti slipnya ya jangan, takutnya malah bikin anak kita cedera. Jadi misalnya pas dia lompat-lompat, kepleset deh gitu. Uh, Ya, ya, niatnya ya. menstimulasi malah malah bikin cedera anak gitu. Iya, itu Ibu Eni mungkin sama seperti saya ya. Jadi saya di rumah Heeh. mencoba mengakalinya dengan memberi karpet lagi di bawahnya. Tapi saya rasa Mm-mm. masih kurang kurang mantap gitu dok. Jadi mungkin benar kata dokter Ya, kita pilih lagi Bu Eni. Apakah sekiranya permainan tersebut membahayakan atau tidak untuk anak? iya. Atau Baik. pilihannya begini, misalnya beli udah terlanjur nih beli yang dia tuh memang tidak ada anti slipnya di bawahnya gitu ya, karena memang murah banget tuh. Kalau yang cuman murah itu kan cuman hasil printingan doang tuh. Nah, kalau hasil printingan itu lebih baik dilem. Jadi pakai lem ke lantai. Jadi memang benar-benar harus mengorbankan lantai gitu. Jadi benar dilem ke lantainya itu lebih aman. Baik, ada lagi dok pertanyaannya. Ini Ya. dari Dina Paramita. Dok, Mm-mm. anak saya umur 11 tahun. Anak saya kalau bermain yang Mm-mm. sifatnya melibatkan motoriknya selalu mengeluh capek. Padahal saya selalu melatih Mm-mm. motorik tangannya dengan gerakan menarik dan mendorong. Nah, ya, jadi buat di Ibu Dina Paramita, ini sudah terjadi gangguan kelemahan endurance di otot. Nah, ini biasanya diakibatkan karena masa lalu. Jadi menuju ke usia 11 tahun ini, dulu-dulunya itu memang tidak ditujukan untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Jadi banyak dan ini banyak dialami oleh para orang ayah bunda semua di manapun gitu ya. Dan saya aja kalau ke mall gitu ya, ke mall itu suka suka kesel gitu tuh ngelihat ayah bunda tuh ya dengan bangganya dia nurunin stroller stroller yang mahal banget dari mobil gitu ya. Iya, dengan bangganya anaknya ditaruh di stroller gitu ya, di mana kemana-mana pakai stroller yang mahal itu tuh. Padahal itu udah dibeli mahal-mahal, bikin anak bodoh, bikin anak jadi ya Oke. karena otak kanan otak kirinya tidak bekerja. Padahal waktu dia ke mall itu hal yang menyenangkan sekali. Jadi
Saat ke mall itu dia berjalan. Saat dia berjalan itu meningkatkan kekuatan otot. Saat dia berjalan itu otak kanan, otak kirinya terstimulus. Jadi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi anak-anak yang waktu kecilnya itu selalu dipakai stroller kemana-mana dengan alasan, aduh aku malas gendong. Dan memang tidak boleh digendong kalau udah di atas 2 tahun, mah gitu. Jadi kalau sudah di atas 2 tahun memang kalau ke mall pun harus jalan. Dan tidak boleh digendong. Ya, memang kalau misalnya dia capek, ayo kita berhenti, kita misalnya transitnya ke mana sambil makan atau bermain kayak gitu. Tapi jangan bawa stroller. Itu bikin ototnya lemah. Jadi anaknya dan tadi bukan hanya dampak ototnya doang, tapi otak kanan otak kirinya juga tidak berfungsi optimal karena tidak digerakkan ekstremitasnya. Jadi dampaknya adalah nantinya kalau sudah SD yaitu aktivitas-aktivitas yang melibatkan endurance. Endurance itu adalah lamanya otot bekerja itu akan jadi mudah menyerah. Dampaknya apa? Anaknya jadi tidak mandiri, anaknya jadi mudah menyerah, anaknya jadi kurang dalam kreativitas dan inisiatifnya. Males. Dan seringkali anaknya jadi mudah nolak aktivitas yang berat. Dan nanti dilihat tuh, kalau ada upacara kan lama berdirinya gitu. Dia pasti akan menghindari bagaimanapun caranya supaya tidak upacara gitu. Entah dia ngelesin macem-macem, kayak sakit perut, kayak ke toilet, kayak apa, kayak gitu. Jadi, termasuk nanti aktivitas-aktivitas yang melibatkan motorik. Motoriknya motorik kasar, motorik halus gitu. Jadi seringkali ya nantinya ya akan menghindari mewarnai, menulis gitu. Dan ingat, meskipun canggihnya luar biasa di dunia ini, ada komputer, ada macam-macam, tapi tulisan tangan tetap harus dilatihkan. Karena tidak akan tergantikan tulisan tangan itu. Gunanya bukan untuk hanya sekedar menulis gitu. Sudah ada flash disk, nggak ada hubungannya dengan kemampuan menulis. Jadi tetap harus digunakan atau dilatih kemampuan menulis anak. Jadi buat Ibu Dina Paramita, silahkan segera periksakan ke tumbuh kembang putranya supaya nanti bisa terbantu, supaya motorik halusnya meningkat, baik koordinasi maupun endurance-nya tadi gitu. Kasihan nantinya anaknya jadi mudah menyerah, anaknya jadi mudah menghindari tugas-tugas yang melibatkan motorik halus gitu. Iya, oke, betul. Sepertinya yang bertanya semangat ya dok ya, banyak pertanyaannya malam ini. Kita bacakan lagi ya dok ya. Ini masih dari Pak Koresta Kurniawan yang tadi dok, masih seputar ADHD. Iya. Bagaimana cara melatih anak yang takut pada beberapa tekstur ketika berjalan selalu jinjit? Ini lebih ke taktil ya dok ya. Dan iya, itu pertanyaan sensori, bukan bahasan kali ini sebenarnya gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Dan cenderung menjadi penjijian anaknya dok. Umur saya 6 tahun. Iya, ini benar, ini masalahnya lebih ke sensorinya ya dok ya. Iya. Atau mungkin kita bisa kasih latihan permainan apa dok yang mungkin bisa kita sarankan. Jadi permasalahan ini masih permasalahan dasar sekali nih. Permasalahannya masih berupa sensori dan kontrol tadi tuh. Dan itu memang akan dialami oleh anak dengan ADHD. Anak ADHD itu nantinya cenderung akan terburu-buru dan bahkan waktu berjalan pun tidak menapak dengan baik dan akhirnya menyebabkan sensori terutama yang namanya sensori proprioseptif dan taktil itu sangat kurang. Jadi akhirnya cenderung seperti melayang gitu tuh sensornya. Nah, latihan permainan yang akan diberikan stimulasinya pada anak justru lebih fokus dulu ke arah sensori dasar tadi. Sensori dasar itu ada 3, ingat, taktil atau raba, proprioseptif atau rasa sendi yang melibatkan otot sama sendinya, dan vestibular atau keseimbangan. Jadi permainan-permainan itu melibatkan raba. Raba itu nanti di bagian tubuh kan ada 4 area tuh. Di telapak kakinya, di kakinya, di tangannya, di badannya, dan di bagian area muka dan mulut.
Terus si otot sendi tadi inget tuh berhubungan dengan kekuatannya. Jadi misalnya jalan jongkok gitu tuh, eh, melompat, terus berdiri satu kaki bukan maksudnya berdiri gitu ya, tapi melibatkan aktivitas yang melibatkan berdiri satu kaki, seperti misalnya menendang bola, itu mau nggak mau kan angkat kakinya satu gitu. Nah, bolanya tinggal atur dari mulai kecil ke besar, dari ringan yang ke berat, dan jarak tendangannya. Jarak tendangannya sama tujuan atau sasarannya. Misalnya menggunakan gelas-gelas mineral bekas yang dibalik gitu ya, dibalik terus ditulisin tuh di sini di gelasnya. Misalnya contoh angka 1, angka 2, angka 3. Nah, terus nanti anaknya suruh nendang deh ke angka berapa. Kalau belum ngerti angka Hmm. bisa diganti dengan bentuk gitu, lingkaran, hati, segitiga, kotak gitu. Gak ngerti juga bentuk, kasih gambar, ikan gitu ya, terus rumah, mobil gitu. Jadi taruh ditengkurapin dan anaknya harus menendang bola itu ke gelas mineral yang bekas tadi yang ditengkurapin yang sudah dikasih gambar-gambar. Sesuai, ya, Dan sesuai jaraknya instruksinya ya, Dok. diatur. Betul, Mm, mm, gitu. mm. Oke, jadi Pak Koresta, kita saya tambahkan mungkin jadi permainan yang kita Mm-mm, ciptakan itu tidak harus selalu mahal ya, Dok ya. mm-mm. Kita bisa Iya, memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi tergantung orang tuanya nih mencari informasi mm-mm. lebih kreatif lagi ya, Dok ya, untuk menciptakan permainan-permainan sederhana tapi sangat bermanfaat buat anak ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, kita masih bisa satu pertanyaan lagi, Dok. Boleh, silakan. Saya kenal banget soalnya sama yang mau menanya ini, Dok. Oh, oke. Oke, ini ada pertanyaan CS-nya ya. dari Ibu. Iya, CS kita ya, Dok ya. Ini ada Ibu Lia Malano. Dok, anak saya 8 tahun lagi suka main peran dengan boneka. Sebaiknya berapa lama anak-anak bermain boneka gitu? Ya, jadi setiap permainan tadi ingat, permainan itu ada tadi ingat sensomotorik kasar, sensomotorik halus, motorik oral, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kognitif. Nih, per masing-masing ini antara 15 sampai 30 menit gitu. Dan misalnya contoh tadi tuh permainan boneka. Nah, permainan boneka itu sebenarnya majornya ada di sini nih, di tingkat yang namanya pretend play, yang di tingkat yang namanya kognitif gitu ya. Kognitif itu melibatkan bagaimana dia mendesain cerita, mengimajinasi, meniru, pretend play tadi tuh. Pretend itu adalah meniru. Meniru kegiatan orang dewasa menyuapin boneka, ngasih mandiin boneka dan seterusnya. Jadi satu chapternya ya sekitar 15 sampai 30 menit. Nggak boleh yang sampai 2 jam dan seterusnya gitu. Jadi ingat, anak itu bebas, tapi harus ada batasannya. Siapa yang tahu batasan? Orang tua. Jadi sudah disepakatin tuh kalau misalnya main bonekanya adalah jam 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 sore ya. Misalnya jam 4 sampai jam 5 misalnya gitu. Jam 5 ya harus mandi. Ayo rapiin mainannya. Dan ingat, anak-anak itu harus dijadwalkannya dari jauh-jauh hari. Jadi memang disiapkan bahwa memang jadwalnya sudah dikasih tahu bahwa memang jam 5 sore mandi. Jadi ya harus mandi, tidak boleh main boneka sampai kebablasan gitu. Jadi apapun yang bagus kalau kebablasan jadi nggak bagus. Jadi semua ada porsi-porsinya. Dan porsinya tadi sekitar ya 15 sampai 30 menit itu idealnya lah gitu. Mentok-mentok 1 jam. Itu yang PR-nya buat orang tua mengatur keseimbangan stimulasi permainan dalam sehari-hari tadi. Gitu, Oke, Bu Lia. mudah-mudahan Ibu Lia sudah jelas dengan jawaban dokter, Bu. Kalau belum jelas nanti tolong dibawa ke Yamed Grande Lampung ya, Bu ya. Betul. Langsung bawa besok. Oke. Oke, Pertanyaannya sepertinya sekarang sudah sudah semua, waktunya. dokter.
karena sudah waktunya juga untuk mengumumkan giveaway. Jadi Mas Vera silahkan ke sini. Sini aja. Oh, ada Ya, Mas Terel. iya. Hai Mas Terel, muncul dong. Halo, selamat malam. Hai, Pada ayah malam dan bunda sekalian, untuk pemenang hari ini, pemenangnya itu adalah pengguna Instagram Febri Zena. Selamat ya kepada pemenang. Oke, makasih ya Mas Vera ya. Atas Iya, nama Febri oke. Zena ya. Febri Zena. Betul. Jadi pemenang giveaway malam ini adalah Ibu Febri Zena. Silahkan setelah acara ini melakukan DM atau direct message atau memberikan pesan ke Instagram Yamet.Cilandak di Instagramnya Yamet Pusat. Nah, nanti pengiriman akan dilakukan oleh Yamet Pusat. Jadi Ibu Febri Zena mendapatkan paket kemerdekaan. Isinya adalah makanan sehat berupa makanan gluten free dari sponsor kita Naturalis Indonesia beserta masker merah putih dan tinggal ditunggu di rumah. Oke, Bu Desi karena waktunya sudah hampir mendekati selesai, boleh Bu Desi pesan-pesan ke para ayah bunda semua di rumah? Iya, saya hanya sampaikan sedikit buat ayah bunda, untuk memilih permainan tidak harus selalu mahal. Jadi kita bisa memanfaatkan permainan yang ada di rumah. Dan jangan lupa, seperti yang sudah Dokter Tri jelaskan, bahwa saat memilih permainan harus disesuaikan dengan usia perkembangan anak ya dok, bukan di usia anaknya. Dan juga kita harus selektif memilih permainan, kalau bisa permainan itu sudah lengkap ya dok, sudah mencakup beberapa aspek agar semua aspek yang dibutuhkan anak itu bisa berkembang dengan baik. Dan jangan lupa juga kualitas permainannya juga harus baik gitu. Jadi kita di rumah bisa lebih mengeksplorasi lagi permainan apa saja di rumah yang kita punya agar anak tetap betah di rumah meskipun harus learn from home seperti itu. Betul, ya. Oke, kalau saya pesan buat ayah bunda, jangan lupa bulan ini adalah infografis tentang anak ADHD, simak terus. Dan besok kebetulan temanya adalah tips dan trik hadapi problematika anak ADHD saat kelas online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bersama Senior Case Manager Yamet Pamulang, Ratih Mayang Asri. Dan jangan lupa selalu ikutin IG Live-nya. Dan bagi ayah bunda yang IG Live-nya tadi telat, bisa disimak di feed Instagram atau di YouTube channel Tri Spasi Gunadi. Dan jangan lupa bisa juga disimak di Spotify berupa podcast. Jadi bisa sambil dengerin, nggak perlu lihat. Dan kalau podcast itu tidak banyak menyita kuota. Oke, itu aja. Seru banget malam ini ya dok ya, obrolan kita. Oke, jadi kita ucapkan tagline kita, Bu Desi. Ayo. Oke. Terapi anak berkebutuhan khusus. 1, 2, 3. Yamet aja. Betul. Terapi anak berkebutuhan khusus. Ke Yamet aja. Ke Yamet aja. Oke, itu Bu Desi. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah bincang-bincang kita bersama ayah bunda semua di rumah. Dan kita bisa nanti ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, minta waktunya lagi, gitu ya, dengan tema yang berbeda terutama ya. Baik. Oke, kita pamit, ayah bunda semuanya. Ya. Terima kasih.